Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai kasus fraud pada PT Timah Tbk. Adapun anggota kelompok 6, yaitu yang pertama, ada Rosalia Winda Oktaviani dengan NIM 2020-12003. Yang kedua, Umi Maulidah dengan NIM 2020-12009. Yang ketiga, Nisa Mardatila dengan NIM 2020-12025. Yang keempat ada Ulia Sari dengan NIM 2020-12041. Yang kelima ada Alfia Tunisa dengan NIM 2020-12044. Yang keenam ada Winda Silviana dengan NIM 2020-12046. Oke, yang pertama langsung saja pada pembahasan pertama ini, yaitu mengenai kronologi kasus fraud pada PT Timah Tbk yang akan dipresentasikan oleh penyaji 1, yaitu Mbak Rosalia Winda. Saya persilahkan. Baik, kronologi terjadinya kasus fraud pada PT Timah. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan pada perusahaan PT Timah ini meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Adapun PT Timah mengalami beberapa kasus fraud yang mana perusahaan ini dituding melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga diduga membuat laporan keuangan yang fiktif. Selisih dugaan penyimpangan laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak akan dibuka oleh tim pemantau LHP Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi. Pada penyimpangan laporan keuangan PT Timah Tbk akan dilaporkan kepada KPK dan sekaligus melakukan klarifikasi terkait temuan tersebut. Dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas tahun 2019 tersebut bertujuan untuk menutupi kebocoran agar neraca hasil pemeriksaan menjadi balance, sehingga terindikasi adanya korupsi pada laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak pada tahun anggaran 2019, yang mana merugikan negara dengan nilai sebesar 300 miliar lebih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Rosalia Winda. Untuk pembahasan yang kedua kali ini, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab kecurangan pada PT Timah Tbk yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa Mardatila. Kepadanya saya persilahkan. Faktor-faktor penyebab kecurangan laporan keuangan pada PT Timah menurut Krese tahun 1953 menyatakan sebuah teori yang dikenal sebagai fraud triangle, yaitu terdapat 3 kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Tekanan, yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan finansial, tapi banyak juga yang terdorong oleh keserakahan. 2. Kesempatan, yaitu peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena pengaruh internal, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya. 3. Rasionalisasi, yaitu pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Namun pada kasus ini, penyebab kecurangan pada laporan keuangan PT Timah adalah financial target, yaitu seorang manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ketika stabilitas keuangan perusahaannya terancam dalam kondisi ekonomi, industri, dan situasi lainnya. 2. Nature of industry, yaitu perusahaan dianggap memiliki kondisi piutang yang lebih sedikit. Menurut Sokesen tahun 2009, memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan merupakan mengurangi resiko manipulasi yang lebih tinggi.
Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Nisa Mardadila. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kerugian yang dialami oleh oleh PT Timah Tbk yang akan dijelaskan oleh Mbak Winda Silviana. Padanya saya persilahkan. Baik, penyebab perusahaan dalam kondisi rugi selama beberapa tahun. Yang pertama, PT Timah tidak mampu mencapai efisiensi pekerjaan yang ditargetkan oleh para direksi PT Timah pada periode kinerja 2019 lalu. Yang menderita kerugian tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 703,97 miliar. Nilai entitas perseorangan alami penurunan sebesar 14% akibat perusahaan mengurangi kerugian dan penurunan harga jual rata-rata logam di tahun lalu. Di luar rugi di tahun 2019, manajemen TINS merevisi data laporan keuangan tahun 2018 yang disajikan kembali. Revisi itu menyebabkan laba bersih TINS tahun 2018 turun 23,67% jika dibandingkan perolehan tahun 2017 sebesar 502,3 miliar. Sebelum revisi, laba bersih TINS tahun 2018 naik 5,75% jika dibandingkan periode tahun 2017. Jika kesalahan pencatatan itu tidak terjadi, mungkin harga saham TINS jelang pengumuman laporan keuangan di tahun 2018 juga tidak akan melonjak signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Winda Silviana. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pihak yang terlibat di dalam kasus kecurangan pada PT Timah Tbk yang akan dijelaskan oleh Mbak Ulia Sari. Padanya saya persilahkan. Pihak yang terlibat di dalam kasus PT Timah ini ialah Direksi PT Timah Tbk, yang diduga telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat selama 3 tahun semenjak 2013 lalu. Pihak Direksi Media Marpirkor ketika dihubungi oleh Humas PT Timah Tbk telah menyampaikan bahwa Tim Pemantau Laporan Keuangan LSM Indonesia Investigasi Korupsi siap untuk mempresentasikan temuan rekayasa selisih penyimpanan laporan keuangan PT Timah Tbk. Akan tetapi, sampai saat ini, baik Direktur Utama maupun jajaran direksi serta Humas PT Timah Tbk seolah bungkam. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Ulia Sari. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil akhir keputusan pengadilan pada PT Timah Tbk yang akan dijelaskan oleh Mbak Alfiatun Nisa. Padanya saya persilahkan. Hasil akhir keputusan pengadilan pada PT Timah yaitu sehubungan dengan surat dan Mipikor nomor 074/PU Pro Kontik Lalik _2020 perihal konfirmas meminta klarifikasi. Disampaikan bahwasanya sebagai perusahaan terbuka, laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak di tahun 2019 telah disampaikan ke publik melalui bursa serta regulator OJK, yang selanjutnya laporan tersebut dapat diakses secara bebas melalui website PT Timah PT Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian PT Timah Tbk di tahun 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP atas nama Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan di opini. Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Timah Tbk dan entitas anak
di tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. KAP telah melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia, mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Mbak Alfiatunisa. Kemudian itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus PT Timah Tbk. Dan adapun kesimpulan dari kasus PT Timah Tbk ini yaitu PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha pembangunan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi penambangan, pengolahan, hingga pemasaran. Perusahaan ini dituding melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga diduga membuat laporan keuangan fiktif. Dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anak tahun 2019 tersebut guna menutupi kebocoran agar neraca hasil pemeriksaan jadi balance, sehingga terindikasi adanya korupsi pada laporan hasil pemeriksaan keuangan PT Timah Tbk dan entitas anaknya pada tahun anggaran 2019. Negara mengalami rugi sebesar 300 miliar lebih atas masalah tersebut. Perbuatan merekayasa laporan keuangan adalah perbuatan melanggar hukum tindak pidana korupsi, termasuk melakukan pembohongan publik. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.